Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang lalu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat ukur. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang alat-alat ukur, terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas mengenai alat-alat ukur. Anak-anakku semua, perlu kita pahami bersama bahwa masing-masing dari besaran itu memiliki alat ukur yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut apa saja alat ukur dari besaran panjang. Nah, silakan diperhatikan, alat ukur dari besaran panjang anakku sekalian adalah yang pertama adalah meteran. Nah, apa itu meteran? Meteran adalah salah satu alat ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi meteran adalah alat untuk mengukur besaran panjang berupa jarak. Nah, meteran ini biasanya digunakan oleh pekerja bangunan untuk mengukur panjang dan lebar bangunan. Selain itu, meteran juga berfungsi untuk mengukur panjang dan lebar lapangan. Baik anakku sekalian, kita lanjut pada alat ukur yang kedua dari besaran panjang. Nah, apa itu? Alat ukur yang kedua dari besaran panjang adalah mistar. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Setiap saat kita gunakan, setiap saat ada di dalam tas kita. Nah, apa itu mistar anakku sekalian? Mistar ini adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Itu ya, alat ukur yang kedua dari besaran panjang. Sekarang kita akan lanjut untuk memahami alat ukur yang ketiga dari besaran panjang. Alat ukur yang ketiga untuk besaran panjang adalah jangka sorong. Jangka sorong anakku sekalian merupakan alat ukur besaran panjang yang memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Kita pahami bersama bahwa jangka sorong ini ditemukan oleh seorang ahli berkebangsaan Prancis bernama Pierre Vernier. Nah, fungsi jangka sorong ini anakku sekalian adalah untuk mengukur kedalaman tabung, untuk mengukur diameter tabung. Sekarang kita lanjut ke alat ukur berikutnya, yakni mikrometer sekrup. Anak-anakku sekalian, pengertian dari mikrometer sekrup adalah alat ukur besaran panjang yang paling teliti karena memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Fungsi dari alat ukur ini adalah untuk mengukur diameter dari sehelai rambut kita, dan yang berikutnya adalah untuk mengukur tebal dari kertas, dan selanjutnya untuk mengukur tebal dari kulit bawang. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa mikrometer ini adalah alat yang sangat-sangat teliti dari semua alat ukur besaran panjang yang lain. Anakku sekalian, setelah kita mempelajari besaran panjang,
kita akan melihat dan memahami apa saja alat ukur dari besaran massa. Nah, yang pertama, alat ukur dari besaran massa adalah timbangan badan. Kita pahami bersama bahwa timbangan badan itu adalah timbangan yang ketika diinjak, jarumnya akan menunjukkan massa orang yang menaikinya. Timbangan badan ini, anakku sekalian, ada yang khusus digunakan untuk menimbang bayi. Ada juga khusus untuk menimbang orang dewasa. Jadi jangan sampai anakku sekalian yang bukan bayi itu naik pada timbangan bayi. Nanti timbangan bayinya akan jebol. Jadi sekali lagi, timbangan orang dewasa untuk umur kelas 7 SMP itu bisa menggunakan timbangan orang dewasa. Jadi bayi yang masih belum bisa berdiri itu bisa menggunakan timbangan bayi. Nah, selanjutnya alat ukur besaran massa berikutnya adalah neraca Ohaus. Apa itu neraca Ohaus? Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur besaran massa yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Coba kita perhatikan gambar dari neraca Ohaus. Selanjutnya anakku sekalian, alat ukur besaran massa yang lain adalah neraca digital. Yang mana yang dimaksud dengan neraca digital? Coba kita perhatikan sama-sama tentang gambar ini. Ini adalah salah satu contoh dari neraca digital. Alat ini bisa digunakan penjual untuk menimbang berapa massa dari gula pasir misalnya, atau massa dari terigu misalnya. Nah, alat ukur massa yang akurat, ini termasuk alat ukur massa yang akurat karena langsung menampilkan nilai dari hasil pengukuran massa dari suatu benda. Di mana dilihat? Kita lihat di sini, di timbangan digital ini. Nah, selanjutnya anakku sekalian, kita akan beralih untuk memahami bagaimana apa saja alat ukur besaran waktu. Alat ukur besaran waktu anakku sekalian, yang pertama adalah jam dinding. Saya kira jam dinding ini pasti semua sudah ada di rumah anak-anakku semua. Ya, jadi jam dinding ini adalah alat ukur waktu yang digantung di dinding. Ketelitiannya 1 detik. Jadi setiap berdetak itu namanya 1 detik, ya. Jadi ini tidak asing lagi bagi anakku semua. Selanjutnya anakku sekalian, alat ukur besaran waktu berikutnya adalah jam tangan. Nah, alat ini merupakan alat pengukur waktu yang juga berperan sebagai aksesoris. Saya kira anakku sekalian juga tidak asing melihat jam tangan ini. Ini sudah familiar, anak-anakku sering pakai semua untuk bagaimana mengatur waktu belajarnya di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya anakku sekalian, alat ukur berikutnya adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Misalnya, berapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari yang dapat mencapai jarak 100 meter. Baik anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.